Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Ghazali rahimahullah, "Idza kana ma'ahu malun haramun." Apabila adalah bersamanya seseorang itu harta yang haram. Wa arada taubata wal bara'ata minhu. Dan berkeinginan ia akan bertaubat dan melepaskan diri darinya harta. Seseorang punya harta haram, apakah merampok, mencuri kan? Kemudian dia pengen taubat dan pengen berlepas diri. Bagaimana caranya? Fa in kana lahu malikun muayyanun, maka jika adalah baginya harta itu pemilik yang tertentu, ketahuan pemiliknya. Wajib sarfu ilahi, niscaya wajiblah oleh memberikannya harta kepadanya pemilik, kasih balik. Selesai. Au ila wakilihi, atau kepada wakilnya pemilik harta tadi. Fa in kana maitan, maka jika ada ianya pemilik harta itu sudah meninggal, wajib daf'uhu, niscaya wajiblah oleh memberikannya harta ila warisihi, kepada warisnya si mayat tadi. Wa in kana limalikin la ya'rifu, jika ada ianya harta itu bagi seorang pemilik yang tidak kenal ia akannya pemilik. Kita nggak tahu lagi pemiliknya siapa. Pernah ngerampok tapi nggak tahu pemiliknya kan? Wa ya'isa min ma'rifatihi, dan udah putus asa ya dari mengenalnya si pemilik. Udah dicari-cari nggak ketahuan pemiliknya. Fayambaghi ayyasrifahu fi masalihil muslimin al-ammah, maka sepatutlah bahwa memberikan ia akannya harta pada kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan umum. Mana contohnya? Kal kanatiri, seperti jembatan, warubuti, dan seperti pondok-pondok, wal masajid, masjid-masjid, wa masalihi tariqi Makkah, dan kemaslahatan jalan-jalan Mekah, wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian, atau jalan umum. Seumpama demikian, mimma yashtarikul muslimun, dari mama yang bersyarikatlah oleh kaum muslimin padanya mah, artinya untuk kemaslahatan umum. Wa illa, jika tidak dia berikan kepada kemaslahatan umum, fayatasaddaqu bihi ala faqirin aw fuqara, maka bersedekah ia dengannya harta kepada satu orang fakir atau kepada banyak orang fakir. Tadi untuk kemaslahatan umum, bukan sedekah kan, untuk pembangunan jembatan. Ini boleh juga dia berikan untuk seorang fakir atau untuk beberapa orang fakir. Wa yambaghi ayyatawalla dzalikal qadhi, dan sepantaslah bahwa mengurusi akan demikian oleh qadhi. Jadi kalau ingkana afifan, jika ada ianya qadhi itu yang terjaga. Ketika kita mau membangun jembatan tadi atau mau memberi ke fakir, bagusnya yang melakukannya qadhi. Artinya kita serahkan harta itu kepada qadhi. Kalau qadhi seorang yang baik, jujur, enggak KKN, biar qadhi yang ngurus. Dia yang akan memberikan ke fakir atau ke membangun jalan umum tadi. Bayang bagi sepantaslah bahwa mengurus akan demikian oleh qadhi. Jika ada ianya qadhi itu seorang yang terjaga. Fa illam yakun afifan, maka jika tidak ada ianya qadhi itu terjaga. Qadhi juga suka korup. Lam yajudit taslimu ilaih, niscaya tidak bolehlah oleh menyerahkan harta kepadanya qadhi. Udah diurus sendiri aja, bagi ke fakir, ke seorang fakir atau ke banyak fakir, atau bangun jembatan sendiri. Fa'in sallamu ilaihi, dan maka jika menyerahkan ia akannya harta kepadanya qadhi yang tidak afif, soral musallimu, jadilah orang yang menyerahkan itu dominan, yang menanggung. Berarti dia belum lepas tanggungannya, dianggap belum lunas hutangnya kan, kalau kita menyerahkan kepada qadhi yang qadhi itu KKN. Bal yang bagi ayyuhakkima, tetapi sepantaslah oleh bahwa menghakimkan ia akan seorang laki-laki, mengangkat hakim ia akan seorang laki-laki min ahlil balad, dari penduduk negeri. Kalau hakim gak afif, angkat yang lain, angkat seseorang jadi hakim lah, semacam hakim pribadi kita angkat, biar dia yang akan mengurus. Bahkan sepantaslah bahwa mengangkat jadi hakim ia akan seorang laki-laki dari penduduk negeri, rajulan dayinan, ya, seorang laki-laki yang beragama, aliman yang alim. Fa inna tahakkuma aula minal infirar, karena sungguhnya mengangkat hakim itu lebih utama dari sendiri. Daripada kita bagi langsung sendiri nggak ada saksi, lebih baik kita angkat seseorang yang lain biar dia yang akan melaksanakan proses pembangunan ataupun membagikan ke fakir. Fa in ajaza an dzalika, dan jika lemah ia dari demikian nggak mampu mencari seorang laki-laki yang bijak yang diangkat jadi hakim.
Tawallahu binafsihi, niscaya mengurusi ia akannya. Demikian pembagian harta tadi dengan dirinya, urus sendiri. Fa innal maqsudu huwa sarfu ila hadhil ya. Karena bahwa sungguh dianya tujuan itu memberikan kepada ini arah tadi ya. Yang penting bangun jalan, bangun pondok dengan harta itu. Bisa dilakukan oleh orang lain lebih baik atau dilakukan sendiri juga boleh. Yang penting itu terlaksana. Wa idza dafa'u ilal fakir, dan apabila memberikan ia akannya harta tadi kepada fakir, la yakunu haraman, niscaya tidak ada ianya harta itu haram kepada si fakir. Boleh dimakan oleh si fakir. Bal yakunu halalan thayyiban, bahkan ada ianya harta itu halalan thayyib. Walahu ayatasaddaqa bi ala nafsi, dan boleh baginya seorang yang mau bertobat tadi bahwa bersedekah ya dengannya harta kepada dirinya, wa iyalihi, dan kepada keluarganya. Ini seseorang yang memiliki harta haram tadi, dia miskin juga, dia pengen tobat. Artinya dia punya harta yang banyak, tapi harta orang, harta dia yang halal nggak ada, kan miskin. Tadi anjurannya dia berikan ke fakir. Kalau dia fakir, boleh dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Nah, walaupun di sini bersatu pengqabat, si mukbid dan si qabid bersatu nggak apa-apa dalam bab sedekah kan. Bal yakunu halalan thayyiban. Walahu, boleh baginya seseorang itu ayat sedekah, bersedekah ya dengannya harta kepada dirinya, wa iyalihi, dan kepada keluarganya. Syarat ingkana, jika ada ia dan keluarga itu fakir. Kenapa boleh? Li'anna iyalahu idza kanu fuqara'a, karena sungguhnya keluarga dia bila adalah mereka keluarga itu fakir, fal wasfu mawjudun fihi, maka bermula sifat itu mawujud pada mereka keluarga. Tadi kan diberikan kepada fakir. Kalau keluarganya fakir berarti kan sifat fakir ada pada mereka. Jadi boleh diberikan. Balhum aula, bahkan bermula mereka keluarga itu lebih layak man ya tasadaku, yang bersedekah ya di atas nyaman. Walahu, dan boleh baginya seorang, huwa dianya seorang, ayya khuda minhu, bahwa mengambil ia darinya harta qadra hajati, akan ukuran hajatnya. Misalkan dia sambil ngurus harta tadi, ada hajat kan, boleh ngambil dikit. Li'annahu aidan fakirun, karena sungguhnya seorang itu pula fakir. Wa hadzal ladzi, dan bermula ini alladzi yang mengatakan akannya ini oleh Imam Ghazali dalam ini furu' itu dzakarahu, telah menyebutkan akannya ini oleh ulama yang lain juga, dan ashab dari ashab-ashab. Ada ulama yang lain yang berpendapat seperti pendapat Imam Ghazali ini. Wa huwa kama qaluhu, wa huwa, dan dianya pendapat, dianya ini itu sebagaimana yang mereka katakan akannya mah. Wa naqalahu al-Ghazali aidan an Muawiyah, menukil akan ini pendapat pula oleh Imam Ghazali dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan lainnya Muawiyah, dari Salaf, dari Ahmad bin Hambal, dari Haris al-Muhasibi, dan lain keduanya min ahlil wara', dari orang-orang yang wara'. Walaupun tentang Muawiyah apakah wara' dan tidak itu kan ada perselisihan kan. Nah, itulah caranya. Nggak boleh harta itu kita bakar, mentang-mentang harta haram kita bakar, kita buang, kalau nggak boleh. Li'annahu la yajuzu itlafu hadzal mali wa ramihi fil bahri, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bolehlah oleh membuang, menghilangkan ini harta dan melemparkannya harta dalam laut. Falam yabqa illa sarfu, maka tidak tersisa jalan solusi illa sarfu, kecuali memberikannya harta fi masalihil muslimin, pada kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz.